Berapa banyak dari kita yang akhir tahun kemarin nulis New Year, New Me di caption. Tapi pas dijalanin, ternyata masih old me dengan masalah yang sama. Sering nggak sih ngerasa capek banget? Bukan capek fisik, tapi capek hati. Sholat jalan, tapi kok hambar. Doa terus, tapi kok ngerasa nggak didengar. Kalau lo ngerasa gini, mungkin masalahnya bukan di resolusi lo, tapi di rumah dari semua rencana itu, yaitu hati lo. Jujur deh, di 2025 kemarin, lo beneran hidup atau cuma bertahan hidup? Bedanya tipis. Bertahan hidup itu artinya lo bangun tidur dengan dosa yang sama, habit buruk yang sama, dan jarak yang makin jauh sama Tuhan. Kita sering bilang, gue bakal berubah habis Ramadan. Atau, gue bakal tobat kalau masalah ini kelar. Masalahnya udah kelar, Ramadan udah lewat, tapi kita masih di tempat yang sama. Ingat guys, Allah nggak nanya seberapa banyak saldo rekening lo di 2026 nanti. Allah nggak nanya seberapa estetik fit IG lo. Yang Allah tanya, gimana kondisi hati lo? Sesuai di surah Ar-Rod ayat 11, Allah nggak bakal ubah nasib kita kalau kita sendiri nggak mau ubah apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, step pertama buat 2026, stop pretending you're okay. Ada satu jebakan paling ngeri buat kita anak muda, the nanti trap. Setan itu pinter, dia nggak bakal langsung nyuruh lo berhenti ibadah. Dia cuma bakal bisikin, nanti aja pas sudah mapan, atau nanti aja pas sudah nikah. Padahal penundaan itu adalah awal dari kehancuran spiritual. Hati kita itu kayak kaca, setiap dosa itu satu titik hitam. Kalau ditunda terus, titiknya makin banyak, kaca itu makin burem, sampai akhirnya kita nggak bisa ngerasain apa-apa lagi pas denger ayat Quran. Itu bahaya banget brosis. Terus gimana caranya rebuild diri buat 2026? Gak perlu langsung jadi malaikat dalam semalam. Cukup mulai dari yang pertama adalah satu keputusan yang tulus yang jujur untuk berhenti bohongin diri sendiri. Kalau emang hubungan lo toksik atau haram, cut it. Lo nggak bisa sembuh sambil tetap megang racunnya. Yang kedua, satu sujud yang jujur. Di tengah malam, pas gak ada yang lihat, ngobrol sama Allah. Bilang, ya Allah, aku capek, aku lemah, bantu aku. Kejujuran itu lebih mahal daripada kata-kata puitis. Yang ketiga, consistency over perfection. Allah nggak butuh lo sempurna. Allah cuma pengen lo tetap kembali. Kalau jatuh, jatuhnya ke arah sujud, bukan lari menjauh. Sakitnya disiplin buat berubah itu cuma sementara, tapi sakitnya penyesalan itu permanen. Kalau Allah masih kasih lo nafas sampai hari ini, itu artinya Allah masih nungguin lo. Dia bukan nunggu lo jadi hebat dulu baru balik, tapi dia nunggu lo balik supaya dia bisa bikin lo hebat. Coba sekarang merem bentar, tanya ke diri sendiri. Kalau 2026 ini tahun terakhir gue, gimana kondisi hati gue di depan Tuhan nanti? Jangan tunda lagi. 2026 is your year to go home, yaitu to Allah. Kalau video ini ngena banget di hati lo, coba ketik ya Allah di kolom komentar sebagai tanda lo siap buat berubah. Share juga ke teman lo yang mungkin lagi berjuang sendirian. Let's rebuild our heart together. See ya!